Assalamualaikum pemirsa, bahagia sekali hari ini saya Yudi bisa datang untuk Anda. Dan pagi ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kota Kediri. Seperti apa? Nah, tapi tahan dulu, masih apel di sana, apel pagi. Ayo jalan-jalan ke sana, kita masuk dan tahu lebih jauh mengenai BPPKAD, tugas, fungsi dan juga layanannya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi Bapak. Saya mau bertamu boleh hari ini? Baik, hari ini bahagia sekali saya bisa datang di BPPKAD Bapak ya. Dan bertemu langsung dengan Bapak Kepala Badan BPPKAD Kota Kediri. Dan Alhamdulillah dengan Bapak Ibu Bidang juga, Kepala Bidang juga. Hari ini saya pengen ngobrol banyak ya, meskipun pagi tapi nggak masalah ya Pak ya. Setelah apel biar seger ya Pak ya. Oke, Bapak Sugeng Wahyu, terima kasih sudah menyambut kami dengan luar biasa. Nah, ini mungkin saya mewakili masyarakat Kota Kediri juga yang belum terlalu mengenal apa itu BPPKAD sebenarnya. Taunya kalau warga Kota Kediri kalau BPKAD pasti berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Nah, sebenarnya BPPKAD itu apa, Bapak? BPKAD adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan semacam itu, dan yang terkait dengan tugas pokok fungsinya sebetulnya itu kan tidak hanya pendapatan, mungkin yang dikenal oleh masyarakat hanya PBB atau itu enggak. Sebetulnya BPKAD itu juga mengelola terkait dengan pengelolaan keuangan, asetnya, juga terkait dengan yang tadi disampaikan pendapatan ada 9 yang dikelola oleh BPKAD semacam itu. Okay. Jadi seperti halnya pemirsa mungkin BPPKAD kepanjangan adalah Badan Pengelola Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, makanya seluruh pendapatan dan juga aset daerah dikelola di BPPKAD ya Bapak ya. Baik, nah satu tadi mungkin yang sangat terkenal juga kalau pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber pendapatan kota, pajak juga ya, pendapatan bagi kota juga begitu. Ya. Memang pendapatan daerah khususnya ya itu merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan Kota Kediri selain dana perimbangan. Oleh sebab itu kita sudah berupaya untuk memaksimalkan sektor-sektor pajak yang ada di kita. Jadi mulai dari intensifikasi, ekstensifikasi. Kalau intensifikasi ya pengelolaan yang sudah data-data yang sudah ada di kita. Kalau ekstensifikasi adalah memperluas jaringan wajib pajak. Dan kita juga terkait dengan sosialisasi, pembinaan, terus pelayanan door to door, semacam itu. Yang untuk peningkatan ya. Dan juga sekarang masyarakat itu dimudahkan dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang mungkin sekarang itu kan harus kita ngikuti zaman lah, ngikuti zaman. Dari pelayanan dari BPHTB online, pembayaran PBB, yang kita itu memperluas jaringan-jaringan pembayaran. Jadi mungkin Pak Sinten? Saya Yudi. Nah, Pak Yudi kalau mau bayar PBB, mau bayar di OVO, di Indomaret, atau tenan-tenan lain bisa semacam itu. Kita berusaha untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi nggak harus datang ke kantor BPPKAD ya Pak? Oh, enggak. Sekarang malah kita tidak menerima pembayaran tersebut. Oh, begitu. Ya, kita semua sesuai dengan program pemerintah terkait dengan non tunai ini kita berusaha semua pendapatan yang kita semua pakai non tunai. Begitu ya. Ya. Nah, begitu kalau seperti itu mungkin masyarakat saya juga ya Pak ya. Sebenarnya penting nggak sih bayar pajak itu Pak? Masih bertanya-tanya juga gitu loh. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ke Mas Yudi ya, bahwa salah satu pendanaan daripada pembangunan Kota Kediri adalah salah satu adalah PAD. Saya sampaikan selain dana perimbangan. Jadi semua yang kita ambil dari pajak-pajak yang kita ambil itu jadi kembalikan pada masyarakat sendiri, baik nanti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang mungkin yang lagi menjadi sorotan masyarakat dan juga daerah-daerah ini adalah
seperti Prodamas semacam itu. Jadi salah satu itu kembalikan lagi pada masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat dan dikembalikan lagi untuk masyarakat. Mungkin beberapa hal mengenai sesuatu imbalan bagi masyarakat juga, apresiasi bagi masyarakat yang sudah taat pajak, membayar pajak dengan tepat, pajak bumi dan bangunan terutama Pak ya, sudah disampaikan oleh Bapak Sugeng. Nah, sebenarnya sekarang secara umum Pak, secara penuh masyarakat yang sudah rajin bayar pajak bumi dan daerah, nggak telat, tepat waktu dan juga rajin yang pasti. Sebenarnya pemerintah Kota Kediri seperti apa melihat ini? Ya, baik Mas Yudi, untuk terkait dengan apresiasi kepada masyarakat ya berkaitan dengan pajak, ini enggak hanya pajak bumi dan bangunan saja, tetapi semua yang kemarin yang mungkin yang akan kita lakukan adalah hadiah lunas PBB. Seperti panjenengan lihat. Oh, tadi saya barusan masuk sudah mikir gini, BPPKAD buka dealer ya sekarang ya. Ternyata enggak Bapak ya. Ini wujud dari apresiasi kita dari pemerintah Kota Kediri lewat BPKAD. Itu mengadakan hadiah lunas PBB yang akan diselenggarakan insya Allah minggu depan. Ya, selain itu yang kedua, kita juga di tahun 2021 ini kita menyelenggarakan Kenyang Berhadiah. Kenyang Berhadiah yang sudah diundi pertengahan tahun kemarin. Itu salah satu bentuk apresiasi. Terus juga terkait dengan pemberian penghargaan, penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk ya itu tadi lah, mungkin ada piagam-piagam pada wajib pajak yang taat dan juga terkait dengan di tahun ini sampai dengan Desember kalau nggak salah itu nanti kita mengadakan bebas sanksi administratif. Jadi bagi masyarakat yang mungkin masih punya tunggakan di tahun-tahun kemarin, monggo sekarang dilunasi. Ya, kalau bisa sebelum tanggal 13. Jadi bisa ikut undian lunas PBB. Itu Mas Yudi. Begitu ya. Jadi keren banget loh pemirsa ya. Jadi untuk wajib pajak yang taat ya, nanti BPPKAD sudah menyiapkan berapa mobilnya Bapak? Cukup satu. Mungkin tahun depan didoakan bisa lebih banyak seperti itu. Semoga tahun depan 5 langsung ya. Jadi selain ada mobil, ada motor juga. Nah, selain itu juga sebagai wujud apresiasi untuk wajib pajak yang taat juga diberikan piagam penghargaan juga. Apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah Kota Kediri. Nah, makanya pesan beliau Bapak Kepala BPPKAD Kota Kediri yang belum bayar pajak segera mungkin lunasi sebelum tanggal 13 Bapak ya. Agar nanti bisa mengikuti undian juga. Nah, begitu. Makanya penting banget bayar pajak biar pembangunan kota juga lancar. Anda punya fasilitas yang luar biasa juga, jalan-jalan juga bagus itu ya Pak ya. Amin. Juga terima kasih kepada masyarakat Kota Kediri yang sudah membayar pajak. Saya mengapresiasi banget mereka adalah pahlawan kita dalam pembangunan khususnya dalam masa pandemi ini. Jadi semua dana-dana yang terkumpul lewat pajak daerah itu ya salah satunya untuk penanganan COVID ini juga. Semacam itu Mas Yudi. Terima kasih Pak Sugeng. Nanti saya mau jalan-jalan boleh ya Pak ya? Mau minta sarapan juga nanti ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, saya masih bakal berkeliling terus di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ya. Tetap di sini bersama saya.
Oke Mas Yudi, nanti monggo saya antar keliling, nanti melihat kantor BPKAD, pelayanannya gimana, juga ruang-ruangnya nanti di mana. Monggo nanti bisa nanti dilanjutkan oleh Bu Sekretaris Badan, Bu Nur Hayati. Jadi bisa nanti Bu Nati bisa menerangkan dan jenengan bisa bertanya-tanya ke petugas-petugas yang lain. Boleh ya Pak Suli ya? Terima kasih Bapak sudah mempunyai waktu yang banyak untuk kami di sini. Maaf ganggu tugasnya juga. Hah? Menjadi agen kita untuk mensosialisasi Siap. Saya dari dulu memang taat pajak loh Pak, saya Pak. pajak daerah hebat. Nah, jangan lupa pemirsa, taat pajak daerah hebat begitu ya. Terima kasih Bapak Bayu. Monggo dilanjutkan. Saya dengan Bu Nur ya. Bu Nur, selamat pagi Bu. Oh ya, nggak boleh salaman, lupa. Nah, Bu Nur, hari ini saya pengen jalan-jalan di kantor BPPKAD. Saya mesti lupa loh, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Nah, sekarang saya ditemani Ibu Sekretaris Badan dan kita akan jalan-jalan juga keliling. Ayo kita masuk mas. Boleh ya Bu ya? Oke, Assalamualaikum. Tuh, adem loh pemirsa. Jadi ini adalah ruang pelayanan ya Bu ya. Dan sekarang pemirsa saya bersama Ibu Sekretaris BPPKAD Kota Kediri, Ibu Nur Hayati. Ibu saya mau tanya dulu, sebenarnya ada berapa jenis pemungutan pajak daerah Ibu? Ya. Pemungutan pajak daerah itu ada dua. Yang pertama yaitu official assessment, yang kedua self assessment. Kalau yang official assessment itu dihitung oleh petugas pajak. Tapi kalau yang self assessment dihitung oleh wajib pajak sendiri, seperti itu. Begitu ya. Iya. Ada dua berarti ya Bu ya. Oke, nah ini kan banyak loket di sini Bu ya. Kalau namanya kan saya bilang nyebutnya loket ya Bu ya. Nah ini adalah jenis layanan di BPKAD. Ada berapa Bu? Nanti boleh ya kita jalan-jalan ya Bu ya? Ya. Atau langsung aja kita ke sana ya. Mulai dari sana silakan, dulu. Silakan. Yang pertama langsung ke sana aja langsung. Nah pemirsa, mumpung saya bersama Ibu Sekretaris BPPKAD Kota Kediri, ini kan di ruang pelayanan ya Bu ya, banyak sekali loket pelayanannya yang bisa nanti dikunjungi atau mungkin melayani berbagai hal begitu ya Bu ya. Nah apa yang bisa dilayani di sini Bu? Ya. Pelayanan di sini ada pelayanan PBB, kemudian yang sebelah sana ada BPHTB, kemudian di sana ada pajak retribusi daerah. Nah apa itu pemirsa, nanti bakal kita jelaskan satu persatu, tapi saya mau ngobrol dulu sama yang di PBB, boleh Bu? Boleh ya. Selamat pagi. Apa kabar? Jangan Bapak dong. Dengan Mbak Catur, saya mau tanya nih. Hari ini saya ada di sini, senang banget bisa lihat layanannya sangat luar biasa. Nah, bagaimana jika masyarakat keberatan akan besarnya pajak bumi dan bangunan? Ini kalau ada keluhan seperti itu, bagaimana pelayanannya? Masyarakat
atau wajib pajak boleh untuk mengajukan pengurangan PBB-nya. Pengurangan itu boleh dilakukan oleh masyarakat umum, pensiunan atau veteran. Nah, jika yang mengajukan adalah veteran, itu wajib untuk dilampiri SK veterannya. Jika yang mengajukan wajib pajak pensiunan, itu wajib untuk melampirkan SK pensiunnya. Nah, persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SPPT, surat kuasa bila dikuasakan, sama pelunasan. Itu saja persyaratannya. Itu syaratnya kalau memang wajib pajak merasa keberatan dengan pajak yang Itu hanya untuk PBB tahun berjalan. Itu. Iya. Oke, nah sekarang kalau masalah jual beli tanah nih Mbak Catur ya. Nah kalau ada jual beli tanah atau rumah misalnya, apakah SPPT-nya juga bisa berganti? Bisa banget. Nanti kami akan melayani untuk perubahan ke data yang baru. Nah, mutasi nama atau mutasi pecah itu kan jika objek itu sudah pindah ke pemilikan hak atau objek itu sudah terpecah lebih dari satu objek. Bisa melalui jual beli, waris ataupun hibah. Monggo kalau mau nanti kita layani untuk merubah data ke data yang baru. Ya. Syaratnya apa Mbak Catur? Syaratnya, adapun persyaratannya adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SPPT tahun berjalan, fotokopi pelunasan, fotokopi bukti kepemilikan atau sertifikat. Jika wajib pajak itu belum sertifikat, harus dilampiri oleh kwitansi jual beli. Kalau dia jual beli kan. Nah, dan surat pengantar dari kelurahan. Itu saja, ya. Gampang sebenarnya ya. Jadi silakan pemirsa yang mungkin mengenai jual beli tanah atau mungkin keberatan dengan wajib pajak yang membebaninya dengan persyaratan yang sudah disampaikan oleh Mbak Catur, nanti semuanya akan dilayani di kantor BPPKAD. Begitu. Terima kasih Mbak Catur. Nah, pemirsa, saya kembali bersama Ibu Nur Hayati lagi. Tadi saya sudah ngobrol sama Mbak Catur mengenai PBB. Sekarang kalau masyarakat mau bayar PBB itu di mana aja, Bu? Kalau PBB sekarang masyarakat kalau biar PBB nggak perlu datang langsung, ya itu bisa melalui mobil pelayanan keliling itu, kemudian melalui petugas pajak yang ada di 46 kelurahan, kemudian bisa melalui Bank Jatim, Bank 46, kemudian bisa juga melalui Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, GoPay dan OVO itu sudah. Jadi semakin dimudahkan ya masyarakat ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau di sekitar rumahnya ada tempat yang bisa untuk pembayaran PBB, datang aja ke situ ya. Di bank-bank yang sudah ditunjuk, di toko-toko online juga ada, di toko atau serba terlengkap di sekitar Anda juga ada. Begitu ya Bu ya. Oke, Bu Nur Hayati, kita geser dari layanan PBB kita ke BPHTB. Nah, apa itu? Nanti kita geser dan kita jelaskan bersama-sama. Jadi pemirsa, semoga informasi tadi berguna juga untuk Anda. Dan saya berharap semoga ini bisa menjadi informasi lebih untuk kita semua. Di sini ya Bu ya, BPHTB itu apa kepanjangannya? So, asing banget ya Bu ya. BPHTB itu berkepanjangan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Itu layanannya seperti apa? Layanannya itu bisa melalui BPHTB. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel, kemudian pelayanan yang berbasis teknologi informasi, itu menggunakan BPHTB. Jadi bisa dilakukan cukup di kantor notaris, jadi tidak perlu langsung datang ke BPKAD, dan pembayarannya langsung nanti terkoneksi dengan Bank Jatim. Oh begitu. Iya. Jadi dimudahkan Ya, juga ya, ya. nggak perlu untuk layanan BPHTB ini nggak perlu ke kantor, Ya. tapi ke notarisnya udah bisa, Ya. nanti pembayarannya bisa tersambung ke Bank Jatim. Betul. Oke. Nah, biar lebih jelas lagi, saya akan bertemu dengan tim yang melayani BPHTB ini di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak, dengan Riris. Pak Riris sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ada yang mau saya tanya, ini mewakili masyarakat juga ya, Kota Kediri ya. Nah, bagaimana jika masyarakat merasa keberatan dengan besarnya BPHTB? Iya, jadi untuk pengajuan sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu keberatan sama keringanan. Perbedaannya ketika keberatan itu jika wajib pajak merasa keberatan dengan NPOP atau nilai perolehan objek pajak sebagai hasil dari validasi SSPD BPHTB. Sedangkan keringanan itu ketika wajib pajak sebenarnya setuju dengan NPOP-nya, tetapi merasa keberatan untuk membayarkan BPHTB dikarenakan hal-hal tertentu. Gitu.
Terus syaratnya apa dong kalau ada peristiwa atau ada masyarakat atau wajibannya mengalami hal seperti ini? Untuk pengajuannya sendiri itu maksimal 7 hari kerja setelah terbitnya SSPD BPHTB. Dengan cara wajib pajak itu mengajukan surat permohonan keberatan untuk pengajuan keberatan atau surat permohonan keringanan untuk permohonan keringanan. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPPKAD Kota Kediri dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, fotokopi sertifikat, fotokopi akta transaksi, surat kuasa bermaterai jika dikuasakan, foto lokasi objek pajak, fotokopi bukti transaksi, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Gitu pemirsa warga Kota Kediri, jadi kalau memang merasa keberatan dengan BPHTB yang mungkin Anda juga kok saya keberatan ya ingin mengajukan keringanan begitu ya. Nah syaratnya dan juga bagaimana prosesnya sudah dijelaskan oleh Mbak Riris. Terima kasih Mbak Riris, sehat terus ya dan melayani masyarakat Kota Kediri ya. Oke pemirsa, jadi kita sudah berjalannya dari layanan PBB, BPHTB. Nanti saya akan kembali bersama Ibu Nur Hayati, Ibu Sekretaris BPPKAD Kota Kediri untuk menuju ke layanan berikutnya. Ibu Nur Hayati, tadi kan kita sudah ke PBB, terus layanan BPHTB. Ini masih satu lagi, itu layanan apa Ibu? Layanan pajak daerah lainnya. Pajak daerah lainnya, itu yang di dalamnya termasuk apa aja? Ada pajak resto, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir. Terus pelaporannya seperti apa Bu, kalau masyarakat atau wajib pajaknya? Jadi pelaporannya bisa melalui namanya aplikasi SPTPD. Jadi dengan adanya aplikasi ini, wajib pajak daerah dimanapun, kapanpun bisa melaporkan omsetnya tanpa mereka datang ke kantor BPPKAD. Berarti tetap bisa terpantau ya Bu ya, wajib pajak itu seperti apa omsetnya tanpa harus datang ke kantor BPPKAD. Jadi lewat SPTPD. Tuh dimudahkan lagi loh ya pemirsa ya. Jadi jangan lupa taat pajak daerah. Tuh hebat katanya tadi ya. Bu, saya mau ngobrol dengan tim layanannya boleh? Boleh, dengan tim layanan pajak lainnya. Selamat pagi Mas, halo. Dengan siapa? Dengan Mas Yudi. Tuh kan pemirsa namanya sama, memang nama Yudi itu ya dari dukun pasti ya. Nah Mas Yudi, tadi Ibu Sekretaris sudah menyampaikan bahwasanya untuk pajak daerah lainnya pelaporannya bisa melalui ESPTPD. Nah itu bagaimana caranya Mas Yudi? Untuk pelaporan kita mengakses URL dengan alamat esptpd.bpkad.go.id dengan memasukkan username, nomor NPWPD. Terus ketika sudah masuk kita pilih lapor pajak, kita simpan, kita cetak kode bayar. Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Jatim atau BNI gitu. Nah satu lagi yang terpenting untuk masyarakat, kapan sebenarnya pelaporan ini jatuh temponya Mas, biar masyarakat juga tahu batasnya, nggak sampai nanti ada dendanya juga begitu kan? Untuk pelaporan SPTPD itu paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Kalau belum melaporkan akan dikirimi surat teguran untuk mengingatkan gitu Mas. Jadi untuk tanggal jatuh pembayaran itu akhir bulan dikenakan denda 2% per bulan gitu. Siap. Nah pemirsa biar nggak kena denda 2% ya tadi ya. Nah bayar sebelum jatuh tempo, apalagi sekarang bayarnya juga mudah, online sudah ada begitu kan, sangat dipermudah oleh BPPKAD. Baik, terima kasih Mas Yudi ya. Saya akan jalan-jalan dulu boleh ya? Boleh, terima kasih, selamat tugas kembali. Tuh kan luar biasa sekali pemirsa, dan juga saya ditemani Ibu Nur Hayati, Ibu Sekretaris juga untuk berkeliling di layanan BPPKAD Ibu ya. Dan luar biasa sekali, nanti saya mohon izin juga mau jalan lagi ke belakang bertemu teman-teman lainnya. Terima kasih Ibu sudah menemani saya, sudah saya ganggu waktunya, sudah repot-repot menemani saya juga ya. Mungkin kita bisa yel-yel Bu untuk masyarakat Kota Kediri agar wajib pajak daerah ini semangat untuk bayar pajaknya ya. Oke pemirsa jangan lupa untuk segera membayar pajak Anda karena sadar pajak daerah hebat. Baik pemirsa, saya sudah menemani Anda untuk berjalan-jalan di kantor BPPKAD Kota Kediri untuk melihat tugas, fungsi, dan juga layanan yang ada. Nah, di belakang saya adalah mobil keliling pelayanan pajak daerah yang akan menemui Anda untuk membayar pajak daerah di tempat Anda. Jangan lupa
Sadar Pajak Daerah Hebat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.